Yajnaril. Yajnaril adalah balas jasa orang tua kepada anak selagi anak dalam tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua kepada anak adalah mengasuh anak agar badan anak tumbuh sehat dan jiwanya berkembang waras dan cerdas. Sehingga kelak selepas tanggung jawab dari orang tua, anak dapat hidup mandiri dengan bertata cara baik dan benar yang sesuai dengan akhlak dan aturan di masyarakat. Mengasuh anak adalah mengurus anak dari masa anak ada dalam kandungan, masa bayi, kanak-kanak, remaja, hingga anak pandai mengurus dirinya dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, mengerti menuntun dirinya ke jalan baik dan benar yang sesuai dengan akhlak dan aturan, dan sudah pandai mencari nafkah. Pada masa ini, anak sudah disebut dewasa. Mengasuh anak agar badan anak tumbuh sehat dan jiwa anak berkembang waras dan cerdas menjadi suputrem, maka anak perlu diasuh dengan memberikan perawatan dan pendidikan seperti kata para rusi dalam kitab-kitab sastranya di masa silam. 1. Anak semasa kecil diperlakukan sebagai raja. Anak semasa pendidikan, yaitu menjelang remaja dan dewasa, diperlakukan sebagai pekerja. Anak semasa dewasa diperlakukan sebagai sahabat. 2. Tubuh dijaga kesehatannya dengan pergerakan badan dan makanan bergizi. 3. Manusia berdaki badan dan berdaki jiwa. Daki badan dibersihkan dengan air, daki jiwa disucikan dengan perilaku yang baik dan benar. 4. Ayah berperan mencerdaskan pikiran anak. Ibu berperan menumbuh kembangkan perasaan kasih sayang anak. 5. Anak laki-laki adalah pewaris ayahnya di rumah ayahnya. Anak perempuan adalah titipan Tuhan di rumah ayahnya. Oleh karena itu, anak laki-laki setelah menikah selalu tinggal bersama orang tuanya. Orang tua mestilah menjaga, mengurus, dan mengembangkan harta benda nafkahnya untuk kesejahteraan keturunannya, dan bila saatnya telah tiba, harta tersebut dibagi bersama untuk anak laki-lakinya agar dikembangkan oleh anak-anaknya. Apabila anak dididik dengan baik dan benar sesuai dengan akhlak dan aturan, maka anak bisa menjaga dan mengembangkan harta itu. Oleh karena jiwa sangat terikat erat dengan kerabat dan harta, maka apabila yang mewariskan harta itu meninggal, jiwanya akan berinkarnasi atau lahir kembali ke keluarga keturunannya, yaitu melalui anak, cucu, cicit, dan seterusnya, untuk menikmati hidupnya dengan kerabat dan hartanya hingga mencapai moksa. Sedangkan anak perempuan akan dibawa oleh suaminya ke rumah orang tua suaminya dan ikut menjaga, mengurus segala harta benda warisan orang tua suaminya, yaitu dari mertuanya, dan menyesuaikan pembiayaan dari hasil nafkah suaminya untuk menghidupi, mensejahterakan, membahagiakan keluarga di rumah suaminya. Karena anak perempuan adalah titipan Tuhan di rumah ayahnya, maka setiap orang tua mesti bertanggung jawab mengasuh anak perempuannya dengan menaruh perhatian lebih, agar jiwanya berkembang waras dan cerdas, raganya tumbuh sehat dan tidak bermasalah dengan kehormatan dirinya, dan ketika dewasa nanti anaknya dapat menjaga kehormatan, kesehatan, mengurus dirinya sendiri sampai pemiliknya datang menyunting dirinya. Setelah menikah, anak perempuan tersebut dapat berpikir cerdas, bertutur kata ramah, bertingkah laku sopan, dapat menyesuaikan dirinya dengan suami, lingkungan suami, mertua, menjaga kehormatan keluarga, dan lain yang sejenisnya. 6. Dan masih banyak petunjuk-petunjuk lainnya lagi dalam kitab-kitab sastra. Dengan memperhatikan kitab-kitab sastra para rusi, maka anak perlu dua macam pengasuhan, yaitu perawatan dan pendidikan. Perawatan. Agar badan anak tumbuh sehat sejak dini dari masa ada dalam kandungan, anak perlu perawatan dengan memberikan asupan makanan yang bergizi melalui makanan ibunya.
pergerakan tubuh yang benar atau berolahraga, menjaga kesehatan ibunya agar anak lahir dengan sehat. Setelah kelahiran anak diasuh dengan memberi ASI dengan cara baik dan benar. Perlahan disuapkan makanan tambahan. Setelah berhenti menyusui, anak disuapkan makanan hingga anak pandai makan sendiri. Mengurus kebersihan tubuh anak, mengurus makanan anak, pakaian anak, dan keperluan-keperluan lainnya, sambil mengajarkan hingga anak pandai makan, mandi, membersihkan pakaian, dan mengurus keperluan lainnya sendiri. Rujukan ke dokter gizi dan kesehatan sangat membantu untuk kesehatan anak. Pendidikan. Agar jiwa anak berkembang waras dan cerdas, anak mesti dididik dari masa dalam kandungan, di dalam keluarga, sekolah, lingkungan tetangga, atau di mana saja tempat yang pantas mendapat pendidikan. Karena manusia dalam masa kehidupannya mengalami jenjang bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, dan hidup dalam masyarakat, maka orang tua sejak dini mesti mendidik anaknya agar anak dengan kesadaran sendiri dapat menuntun dirinya sendiri, hidup bertata cara baik dan benar yang sesuai dengan akhlak dan aturan. Seperti kata guru-guru bangsa di masa silam, anak di masa kanak-kanak, sebelum masa pendidikan, anak diperlakukan sebagai raja karena anak tidak tahu dan tidak mengerti memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka kebutuhan anak diuruskan oleh orang tuanya. Masa pendidikan, kebutuhan pendidikan semuanya mesti dipenuhi oleh orang tuanya. Memilih sekolah umum yang ada mengajarkan pendidikan tatwa, susila, yajna. Tatwa atau filsafat mengajarkan hal-hal yang objektif sehingga pikiran anak dapat menjadi cerdas. Susila mengajarkan dan melatih penggunaan ketiga organ karma, yaitu manasika, wasika, dan kayika, sehingga anak dapat berperilaku baik dan benar yang sesuai dengan akhlak dan aturan. Yajna mengajarkan balas jasa, yaitu penerimaan jasa dan pembalasan jasa, serta akibat-akibat dari penerimaan jasa yang tidak dibalas. Waktu berangkat dan pulang sekolah dikawal hingga anak dipastikan tidak melakukan amoral, yaitu tidak menyimpang dari akhlak dan melanggar aturan. Jam-jam bangun tidur, mandi, sarapan, sekolah, mengerjakan pekerjaan sekolah, istirahat, bermain-main, dan lain sebagainya, kesemuanya diperhatikan, diawasi, dipantau hingga anak dapat hidup berakhlak, teratur, dan disiplin, sehingga di masa depannya, ketika anak memasuki hidup bermasyarakat dan masa mencari nafkah, anak sudah berakhlak, teratur, dan disiplin. Di masa pendidikan ini, anak selain dikonsentrasikan ke pelajaran dan pekerjaan sekolah, anak perlahan diperlakukan sebagai pekerja, seperti menyapu, mencuci piring, mencuci pakaian, merapikan tempat tidur, melipat pakaian, membersihkan halaman rumah, mengerjakan ladang, menyuruh membeli sesuatu di kedai, dan lain sebagainya. Apabila anak sudah terbiasa atau terlatih dengan pekerjaan seperti ini, maka rasa malu dan gengsi tidak akan berkembang. Dan apabila kelak nanti mengerjakan pekerjaan seperti ini, anak sudah dapat memahami pekerjaan, mengerti mata uang, mengerti transaksi, dan lain sebagainya. Anak hingga tamat pendidikan dan dinyatakan telah dewasa perlu dipantau, diawasi apabila melakukan penyimpangan akhlak dan pelanggaran aturan. Maka anak perlu dikasih tahu agar anak memahami apa akibat-akibat dari perbuatannya yang bisa terjadi pada dirinya, keluarganya, dan akan menyebabkan dosa. Dosa adalah perilaku yang menyebabkan orang lain menderita, di mana penderitaan orang lain itu akan berbalik pada diri si pelakunya seketika itu juga, atau di masa yang akan datang, atau di kelahiran berikutnya. Maka anak perlu ditegur, dimarahi, atau dihukum untuk tujuan pendidikan, agar anak tidak mengulangi perbuatannya yang berakibat dosa.